Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana caranya menolong atau menyelamatkan sanak keluarga kita atau leluhur kita yang terlahir di alam menderita. Saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kehidupan mendatang, kehidupan setelah kematian, tentu banyak orang percaya bahwa ada keyakinan, ada kehidupan mendatang setelah kehidupan ini berakhir. Dan kehidupan mendatang bergantung dari perbuatan kita masing-masing. Perbuatan yang telah kita lakukan di kehidupan sebelumnya, selama kita masih hidup. Makanya Sang Buddha juga mengatakan, punyani paralokasming patitahun tipanina. Makhluk-makhluk bergantung pada kebajikan yang diperbuat sebelumnya. Tetapi bagaimana kalau orang tersebut tidak punya cukup kebajikan, sehingga mengakibatkan orang tersebut dilahirkan di alam yang kurang bahagia, di alam yang menderita, terlahir di alam peta, alam setan atau alam hantu. Terkhusus adalah setan kelaparan, yang mana alam tersebut makhluk-makhluknya membutuhkan pertolongan dari sanak keluarganya yang masih hidup. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Buddha bahwasanya makhluk-makhluk peta akan sering mengunjungi rumahnya yang dahulu. Dikatakan tirokute sutitanti sang disinggata kesuca duara baha sutitanti agan wana sekanggarang. Ya, para makhluk-makhluk ini datang ke rumahnya masing-masing, berdiri di dekat daun pintu, di seberang dinding. Ya, untuk apa? Sebenarnya mereka menanti persembahan jasa kebajikan. Tetapi seringkali orang-orang yang tidak tahu ini ketika berjumpa dengan mereka atau melihat keberadaan mereka malah menjadi takut, seakan-akan mereka menakut-nakuti kita. Nah, kadang-kadang kita malah mencari orang untuk mengusir mereka. Ini ibaratnya kalau ada sanak keluarga kita meninggal, kemudian kembali ke rumah ingin mencari pertolongan kita malah mencari orang untuk mengusir mereka. Maka sungguh kasihan sekali mereka ini. Nah, kita sebagai umat Buddha diajarkan oleh Sang Buddha untuk tahu balas budi. Salah satunya adalah dengan melakukan pelimpahan jasa. Dan melakukan pelimpahan jasa kepada orang atau sanak keluarga yang telah meninggal ini dikatakan baik, karena memang di makhluk atau di alam peta sana mereka bergantung pada apa yang kita berikan pada sanak keluarganya yang masih hidup. Nahitata kasih ati gora keta nawijati wanija tadisinati hiranye nakayakayang ito dinena ya penti peta kalang kata tahing. Di alam peta sana tidak ada perdagangan, tidak ada peternakan, tidak ada jual beli dengan emas. Dan orang yang sudah meninggal kemudian menuju alam sana, mereka bergantung pada pemberian yang diberikan oleh sanak keluarganya masih hidup. Nah, kita sebagai sanak keluarga yang masih hidup, tentu kita mempunyai tugas. Harus punya belas kasihan untuk menolong mereka. Harus mau melakukan perbuatan-perbuatan yang berjasa yang dapat membuat mereka mendapatkan manfaatnya. Maka dari itu juga dikatakan, ada simeyaka simenya timita sakacame petanang dakinang daja pube kata manusarang. Seseorang yang mengenang budi baik orang lain dengan mengingat bahwa dulu ia pernah memberi ini kepadaku, ia pernah melakukan hal ini untukku, ia adalah kerabatku, ia adalah sahabatku, ia adalah temanku, patut memberikan persembahan jasa kebajikan kepada mereka. Nah, dengan menyadari hal ini, tentu kita sebagai kerabatnya, sebagai sanak keluarganya masih hidup,
kita punya kewajiban untuk melakukan sesuatu agar apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk mereka, bisa menolong mereka yang barangkali sedang membutuhkan pertolongan dari kita. Terkhusus adalah makhluk-makhluk di alam peta yang bernama para datu pajiwika peta. Jadi makhluk-makhluk di alam peta, para datu pajiwika peta ini adalah peta-peta atau setan atau hantu kelaparan yang sangat membutuhkan jasa kebajikan yang dilimpahkan dari alam manusia ini. Dan kita tidak tahu seperti apa kelahiran kembali kerabat-kerabat kita. Karena memang semua makhluk bergantung pada karmanya masing-masing. Semua makhluk mewarisi karmanya masing-masing. Sabbe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Semua makhluk adalah pemilik dari perbuatan mereka masing-masing. Semua makhluk adalah pewaris dari perbuatan mereka masing-masing. Semua makhluk terlahir dari karmanya masing-masing. Semua makhluk bergantung serta berkerabat dari karmanya masing-masing. Perbuatan apapun yang mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Dengan mengetahui hal ini, tentu saja sanak keluarga kita juga mewarisi karmanya masing-masing. Dan kita tidak tahu bagaimana nasib mereka. Apakah mereka terlahir di alam bahagia, di alam menguntungkan, atau justru mereka terlahir di alam yang kurang menguntungkan, yang dikarenakan karena perbuatan buruknya di masa lampau. Maka dari itu, kita hendaknya melakukan pelimpahan jasa ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat agar mereka bisa mendapatkan pertolongan dari kita. Lantas bagaimana caranya menolong sanak keluarga atau kerabat kita yang berada di alam sengsara, alam menderita? Caranya tak lain adalah dengan melakukan pelimpahan jasa atau melakukan patidana. Nah, Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk melakukan pelimpahan jasa ini kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Dikisahkan pada waktu itu, di zaman Sang Buddha masih hidup, ada seorang raja yang cukup terkenal, cukup kuat, cukup termasyhur, yang bernama Raja Bimbisara. Pada waktu itu setelah beliau mendengarkan khotbah ceramah dari Sang Buddha, beliau mendapatkan sebuah pemahaman. Kemudian beliau berdana sesuatu, berdana makanan kepada bhikkhu sangga termasuk Sang Buddha. Tetapi semalamnya setelah beliau melakukan persembahan dana, pada malam harinya, raja ini justru malah diganggu oleh makhluk-makhluk halus, diganggu oleh hantu-hantu. Di rumahnya, raja ini diganggu dengan suara-suara yang menyeramkan, dengan barang yang bergerak-gerak sendiri, dengan pintu yang menggedor-gedor sendiri, dan lain sebagainya. Karena ketakutan, raja ini pun akhirnya menanyakan sesuatu kepada Sang Buddha. Kenapa hal ini terjadi pada saya? Padahal hari ini saya berbuat jasa kebajikan kepada Sang Buddha dan juga bhikkhu sangga. Kemudian Sang Buddha melihat dengan kemampuan batinnya bahwa yang mengganggu itu justru adalah sanak keluarganya Raja Bimbisara, leluhurnya Raja Bimbisara, yang dikisahkan karena perbuatan buruknya di masa lampau, mereka terlahir kembali di alam yang kurang menguntungkan. Dan mereka sangat menanti Raja Bimbisara untuk melimpahkan jasa kebajikan. Tetapi karena Raja Bimbisara tidak tahu, jadi setelah berbuat kebajikan berdana kepada bhikkhu sangga, Raja Bimbisara ya tidak melakukan pelimpahan jasa. Kemudian para makhluk-makhluk ini merasa kecewa. Maka mereka menakut-nakuti itu untuk memberitahu supaya raja ini mau melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Nah, setelah hal ini diketahui, kemudian raja memberikan persembahan berdana makanan, berdana jubah, dan juga tempat tinggal kepada bhikkhu sangga dan Sang Buddha. Nah, setelah itu Sang
Sang Buddha tentu mengajarkan bagaimana melakukan pelimpahan jasa itu. Nah, Raja Bibisara ini dengan niat yang baik, dengan penuh belas kasih, melimpahkan jasa kebajikan yang sudah dilakukannya, mengarahkan batinnya, semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kulakukan ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Nah, dengan kemampuan batin Sang Buddha bisa memperlihatkan bahwa makhluk-makhluk yang tadinya sempat mengganggu Raja Bibisara, makhluk-makhluk tersebut akhirnya mendapatkan paras yang lebih menarik, lebih bahagia, dan kemudian terlahir kembali di alam yang bahagia. Nah, dari kisah inilah kemudian mulailah ada tradisi di kalangan umat Buddha untuk melakukan pelimpahan jasa kepada sanak keluarganya yang telah meninggal. Dan hal ini bisa dilakukan sebagai cara untuk menolong sanak keluarga kita, kerabat kita yang barangkali sedang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan pelimpahan jasa dari kita yang masih hidup ini. Karena makhluk-makhluk peta terkhusus adalah para Datu Pacivika Peta, mereka membutuhkan sekali pertolongan kita untuk melakukan pelimpahan jasa. Maka dari itu kita sebagai sanak keluarganya masih hidup, kita hendaknya melakukan hal ini. Dan pelimpahan jasa ini bisa kita lakukan setiap saat, setiap ada kesempatan. Setiap kita berbuat kebajikan, entah itu berdana kepada bhikkhu sangga, merawat sila, menjaga moralitas, mengembangkan batin, melatih bawana, kita bisa melimpahkan jasa kebajikan ini kepada mereka yang telah meninggal. Dengan mengarahkan batin kita dengan niat yang baik, semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kulakukan ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Atau juga bisa menggunakan kalimat Pali, idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan yang telah kulakukan ini melimpah kepada sanak keluarga saya yang telah meninggal. Hal ini bisa dilakukan kapan saja, setiap hari, setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, inilah cara kita supaya kita bisa membantu atau menolong sanak keluarga kita yang sedang berada di alam sengsara, di alam yang menderita. Tentu saja apa yang kita lakukan ini juga bermanfaat untuk diri kita. Nah, para peta, para makhluk yang merasa terbantu atas pertolongan yang telah kita berikan, mereka juga akan memberikan pengharapan yang baik. Selain kita mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa yang kita lakukan, para makhluk-makhluk yang sudah tertolong ini juga akan memberikan harapan yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan berkah-berkah, bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Dikatakan para makhluk ini akan memberikan sebuah pengharapan cirang jiwan tunyo nyati yesang hetu labamase amha kanca kata puja daya kaca anipala. Kepada mereka yang telah melakukan pelimpahan jasa kepada saya, semoga mereka berumur panjang. Dan orang yang telah melakukan pelimpahan jasa bukan tak mendapatkan manfaatnya. Nah, dari kalimat ini tentu kita bisa mengetahui bahwasanya para makhluk-makhluk peta yang tertolong, kemudian mungkin bisa terlahir kembali di alam yang lebih bahagia, mereka bisa memberikan pengharapan-pengharapan baik kepada kita juga. Artinya selain kita mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kita. Dalam bahasa umum ya kita mengatakan kita mendoakan mereka dan mereka juga mendoakan kita. Artinya sama-sama memberikan manfaat. Maka dari itu melakukan pelimpahan jasa ini sangat bermanfaat. Bukan hanya kepada mendiang tetapi juga kepada kita yang melakukan. Dan kita melakukan kebajikan ini bukan berarti kebajikan kita berkurang. Justru ketika kita melakukan pelimpahan jasa ini, kebajikan kita semakin bertambah. Jadi tidak berkurang sama sekali meskipun kita bagikan kepada mereka yang telah meninggal. Kalau diibaratkan seperti halnya nyala lilin
kemudian kita mengambil api dari satu lilin dan kita berikan ke lilin yang lain, maka tidak ada yang berkurang dari nyala lilin yang sudah ada. Justru penerangan akan menjadi semakin terang. Demikian juga manfaat yang telah kita berikan dari pelimpahan jasa yang telah kita lakukan untuk leluhur kita tidak membuat jasa kebajikan kita berkurang, justru akan menjadi semakin bertambah. Maka dari itu tidak ada yang sia-sia dari melakukan pelimpahan jasa. Dan kalau misalnya sanak keluarga kita atau leluhur kita terlahir di alam bahagia, tetap saja apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita. Meskipun mereka seolah-olah tidak begitu membutuhkan pertolongan kita, tetap saja apa yang kita lakukan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dan tentu saja kita telah mengalami kelahiran berulang-ulang. Dan sanak keluarga kita, kerabat kita bukan hanya sanak keluarga di kehidupan saat ini, tetapi juga di kehidupan-kehidupan lampau yang begitu banyak. Maka ketika kita melakukan jasa kebajikan, kita mengingat kembali leluhur kita di masa lampau juga. Jadi kita bisa membagikan jasa kebajikan kita kepada leluhur-leluhur kita di kehidupan lampau, kepada semua makhluk yang berkaitan atau berhubungan karma dengan kita maupun yang tidak. Jadi dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi para leluhur, para makhluk-makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan di sini bisa memberikan wawasan sehingga kita semua bisa mau melakukan pelimpahan jasa setiap kali kita melakukan kebajikan, supaya apa yang kita lakukan ini juga bermanfaat bagi sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia.